Shalom, Jemaat Hal Families. Mari siapkan hatimu. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan sampai sore hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang
Shalom jemaat Tuhan, jemaat House of Worship. Perenungan puasa raya kita saat ini adalah tentang ketaatan atau obedient. Bicara tentang ketaatan tidak semudah kita mempelajari ayat-ayat Alkitab ya. Banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan, renungkan, benahi, dan lakukan dalam hidup kita. Ketaatan merupakan salah satu bagian yang dapat dikatakan sebagai dasar dan sangat penting dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Kenapa? Karena hanya dalam hal inilah kita menyenangkan hati Tuhan ya. Hanya dalam hal inilah kita menyukakan hati Tuhan. Sebaliknya ketidaktaatan pastinya mendukakan hati Tuhan. Ada begitu banyak sekali kisah di Alkitab yang mencontohkan perihal ketaatan maupun ketidaktaatan. Ada kisah ketidaktaatan Adam dan Hawa, atau tentang Raja Saul, atau tentang Nadab dan Abihu, atau tentang Musa bahkan yang melakukan perintah Tuhan dan berakhir pada dirinya yang tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Di mana intinya adalah berbicara ketaatan ya, kita harus benar-benar serius ya. Karena dampak ketidaktaatan itu sangat serius Bapak Ibu. Bahkan sampai hari ini, bukankah kita masih merasakan dampak dari ketidaktaatan Adam dan Hawa? Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan itu memanggil kita untuk taat ya. Taat menjadi anak-anaknya, diselamatkan dan diberikan tugas yang mulia. Tugas apa? Yaitu taat untuk menjadi sama seperti Kristus dan menjadikan orang lain juga sama seperti Kristus. Alias kita memuridkan. Itu amanat agung dari Tuhan. Nah, tidak ada cara lain untuk kita menjadi taat selain daripada melakukan perintah Tuhan yang sudah menjadi hukum untuk dipatuhi ya. Tidak hanya dengan pikiran tetapi dengan tindakan. Dengan menjalankan hukum inilah kita baru bisa taat sepenuh dan menyenangkan hati Bapa seperti Tuhan Yesus. Nah, kita semua tahu bahwa hukum yang terutama itu tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdasarkan ayat perenungan kita ini ya sangat jelas ya bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama mengerjakan ketaatan yang sempurna. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Jangan kita berpikir bahwa hal yang menyakitkan Tuhan Yesus hanyalah disiksa sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebenarnya hanyalah sebagian dari ketaatannya dia ya. Coba direnungkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu Allah yang memiliki fasilitas kealahan ya. Jadi Tuhan Yesus itu besar, memiliki fasilitas kealahan. Kemudian dalam sekejap mata diambil semua dan diturunkan derajatnya menjadi sama dengan manusia, sama seperti Bapak Ibu, saya dan saudara ya. Apakah hal ini tidak menyakitkan? Belum disakiti tetapi sudah sangat tersakiti Bapak Ibu. Nah, kadangkala kita ini orang yang mengaku Kristen, jangankan dilukai, diomelin sedikit saja sudah merasa sangat tersinggung. Disepelekan langsung marah. Tidak diperlakukan adil, padahal adil menurut standar keadilan kita. Kita langsung bereaksi Bapak Ibu. Atau saya coba contohkan hal yang lebih sederhana ya. Bayangkan Bapak Ibu hari ini punya fasilitas rumah ataupun kendaraan atau fasilitas lainnya menunjang kehidupan Bapak Ibu. Tiba-tiba semuanya diambil hanya untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan, untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukankah itu menyakitkan? Apakah hal ini adil? Coba direnungkan. Nah, Tuhan Yesus itu sangat memahami kemampuan kita sebagai manusia. Sehingga dengan penuh kasih, ketulusan, secara sukarela dia mau taat untuk mengambil alih kewajiban kita yang seharusnya menjalani hukuman dan hidup tanpa punya apa-apa ya. Ada lagu anak-anak sekolah minggu yang berkata, serigala punya lubangnya, burung di udara punya sarang, tetapi Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tempat tidur aja Tuhan Yesus tidak punya ya. Dia mau dinolkan ya, supaya kita semua bisa menikmati kasih
karunia Tuhan. Itulah ketaatan yang sempurna ya. Tuhan Yesus dalam kemahkuasaannya dia mau menjadikan dirinya korban bagi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau taat menjalankan misi penyelamatan Bapa kepada umatnya. Supaya apa? Supaya misi yang Bapa berikan ke Tuhan Yesus itu bisa terselesaikan dengan sempurna ya. Kenapa? Karena didasarkan atas kasih kepada Bapa dan kepada umatnya ya. Kalau bukan karena kasih dan kepada Bapa umatnya ya tidak mungkin itu terselesaikan dengan sempurna. Nah, taat yang tidak didasari dengan kasih pasti menghasilkan ketaatan yang setengah-setengah saja. Tidak hanya di situ, taat tanpa kasih menimbulkan banyak sekali alasan. Adam dan Hawa banyak alasan dan saling lempar kesalahan ya. Saul menyalahkan tekanan ini dan itu, menyalahkan tekanan bangsa Filistin, menyalahkan Samuel yang datangnya lambat. Orang yang mengasihi pasti menghasilkan ketaatan dan pasti terlihat dari tindakan dia sehari-hari dalam menghadapi tekanan atau bahkan hal-hal yang seharusnya sepele, hal-hal yang seharusnya tidak menjengkelkan. Hal ini memang butuh ya, perlu untuk diingatkan selalu di diri kita masing-masing setiap hari. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang lebih tersinggung ya, yang tersinggungnya kebangetan ya ketika diomelin orang, tersinggung ketika kita tidak dianggap. Bahkan dengan cepat kita bisa menghakimi orang lain ya, karena kita pasti punya standar yang salah ya. Jadi jangan menganggap kita sudah bergereja, melayani, memberikan persembahan, sudah menjadi ukuran ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan. No, tidak Bapak Ibu, tidak begitu. Kalau hanya seperti itu ukurannya, maka kita semua ini hanyalah ahli-ahli Taurat dan farisi-farisi modern ya. Dalam Matius 23 ayat 23 itu jelas Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab apa? Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan Yesus bilang yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan ya. Jangan kita terjebak pada roh agamawi. Semua kewajiban kita kepada Tuhan harus dilakukan atas dasar kasih. Ketaatan berdasarkan kasih pasti akan membuahkan penundukan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Inilah ketaatan yang sesungguhnya ya. Tuhan Yesus berkata pada Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Nah, pergi dan pelajari, Tuhan Yesus bilang. Yang Tuhan Yesus kehendaki, yang Bapa kehendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan. Hello, bukan ya. Belas kasihan. Ketika kita belas kasihan, pasti kita bisa melakukan segala sesuatu, mempersembahkan hal-hal yang berbau harum di hadapannya. Karena apa? Karena Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ya. Kalau Tuhan menghendaki belas kasihan bahkan datang untuk orang berdosa, maka apakah hak kita untuk tidak mengasihi atau bahkan menghakimi sesama kita menurut takaran kebenaran kita? Jadi ingat Bapak Ibu, selalu berbuat kasih bagi semua orang ya. Karena Bapa kita adalah sempurna, Bapa yang baik, menerbitkan matahari untuk orang, menerbitkan matahari, menurunkan hujan untuk semua orang ya. Dia jahat, benar, salah, tetap menerima hal yang sama. Tertulis dalam Matius 5 ayat 45-48. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna ya. Di akhir sharing ini saya mengajak bahkan mengingatkan kita, ketaatan bukan hal yang main-main ya. Mari kita bersama melatih hati, perasaan, pikiran dan perbuatan kita untuk mengasihi ya. Karena itulah ketaatan yang sesungguhnya ya. Ingat, perihal kerajaan surga itu adalah tentang moral. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tidak masuk akal. Ini kan hanya tentang moral Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan logika Bapak Ibu berpikir, maka saya jamin semuanya pasti sia-sia ya. Jangan berpikir kebaikan kita sudah sempurna. Jangan kita masih seperti sombong rohani. Masih banyak di diri kita yang harus diperbaiki, karena target kita yang sebenarnya adalah menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Di luar target itu kita adalah makanan empuknya si jahat ya. Jadi Bapak Ibu mau taat sepenuhnya, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu ya.
Tuhan Yesus mampukan kita untuk taat kepada Bapa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur lewat kehidupan Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk taat melalui kasih, menjadi sempurna sama seperti Engkau yang adalah sempurna. Kami terlalu yakin Tuhan membimbing kami, hari lepas hari kami semakin diperbarui oleh kasih Tuhan dan menuntun kami kepada ketaatan kepada Tuhan, ketaatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, termaterai sempurna firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.